Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai produk yang ada di Usana, terutama yang baru masuk. Ini ada sekitar 9 jenis produk untuk 8 kategori. Kita tinggal nantikan akan ada launching, mungkin nanti juga sekitar di bulan depan ya. Oke, sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dinda, saya nutritionist di sini. Background pendidikan saya adalah farmasi untuk apoteker. Jadi pada siang hari ini kita akan membahas lebih jauh mengenai produk-produk yang ada di Usana, dan jangan sungkan mungkin Bapak dan Ibu semua yang ingin bertanya, boleh silakan langsung saja ditanyakan di saat training sedang berlangsung. Oke, jadi intinya di sini kita akan membahas kenapa sih kita perlu suplementasi, terus apa saja fungsinya masing-masing. Basicnya kita perlu mengetahui kalau penyakit di dunia ini yang menyebabkan kematian terbesar adalah dari kardiovaskular, gangguan kardiovaskular. Ya, ini untuk di dunia. Kemudian diikuti oleh kanker, stroke, gangguan saluran pernafasan, dan diabetes. Jadi kalau kita lihat lebih jauh, penyakit-penyakit yang ada di sini semua jenisnya adalah penyakit degeneratif. Ya, artinya timbul itu dalam jangka waktu yang lama, dan biasanya orang tersebut tidak akan merasakan. Jadi bisa disebut juga sebagai silent killer, ya, atau silent disease. Dan ternyata sama kurang lebih di Indonesia pun penyebab kematian terbesar adalah dari penyakit degeneratif. Ya, untuk yang nomor 1 kalau di Indonesia ini adalah stroke. Ya, kemudian penyakit jantung koroner, diabetes, dan penyakit paru obstruktif kronis. Data dari Kemenkes. Ya. Jadi sekali lagi penyebab utama ternyata kematian itu berasal dari penyakit degeneratif. Dari mana sih awal muasalnya penyakit degeneratif tersebut? Tentunya dari kerusakan sel, yang kemudian akhirnya ada penurunan fungsi organ. Dari mana sel-sel tersebut bisa sampai rusak kondisinya? Dan tentunya diawali dengan pola hidup yang tidak sehat. Jadi idealnya kita harus menjaga pola hidup kita. Yang pertama, tidak mengkonsumsi alkohol. Ini lebih untuk kesehatan hati, dan nanti kalau hati itu termasuk organ yang sangat vital, jadi bisa kemana-mana nanti gangguannya. Kemudian dilanjutkan dengan harus ada olahraga yang cukup minimum 3 kali seminggu. Nah, kalau yang belum dimulai 3 kali seminggu, boleh nanti sudah dimulai, yaitu seminggu minimum 3 kali, idealnya bisa sampai 5 kali. Istirahat harus cukup 6-8 jam per hari dan tidak merokok. Bukan sekedar mengurangi, tapi harus menghindari rokok. Kemudian hindari kopi yang berlebih. Jadi kopi boleh kita konsumsi asal tidak lebih dari 4 cangkir. Takarannya cangkir, bukan mug ya. Jadi tidak boleh lebih dari 4 cangkir kopi. Kalau sudah ngopi berarti jangan sampai konsumsi teh maupun soda lagi ya. Ini adalah dari pola hidup yang harus diperbaiki. Kemudian bagaimana dengan bentengnya radikal bebas yang bisa merusak sel-sel tadi? Bentengnya radikal bebas itu adalah dari antioksidan, dan banyak bisa kita peroleh dari buah dan sayuran. Cuma permasalahannya adalah apakah konsumsi buah dan sayuran tersebut sudah bisa memberikan asupan mikronutrisi atau antioksidan yang optimal. Ya, jadi kembali lagi kita harus mengkonsumsi idealnya memang 5-9 porsi buah dan sayur, dan ternyata dari penelitian yang ada sekarang, kandungan dari buah dan sayur tersebut untuk nutrisi, vitamin, mineral maupun antioksidannya itu ada mengalami penurunan karena beberapa faktor tersebut ya. Beberapa faktor itu adalah dari pertaniannya sendiri. Jadi pertanian yang ada saat ini sudah bersifat komersial. Harusnya pertanian tersebut memang ditanami oleh tanaman, buah-buahan, sayuran mungkin ya, tapi tidak harus ditanami terus-menerus. Jadi harus ada fase istirahatnya. Tujuannya apa? Agar tanahnya itu bisa mendapatkan kandungan nutrisi yang baik lagi. Tapi ternyata kalau yang sekarang ini ditanami terus-terusan, akhirnya kandungan nutrisi di dalam buah dan sayurnya pun menurun. Dan kemudian dari faktor pengiriman. Jadi dari faktor pengiriman seperti yang kita lihat kalau di pasar atau di swalayan, itu buah-buahan kebanyakan buah impor dan sudah lama di jalan, itu bisa sampai lebih dari 2 minggu hingga akhirnya ada di depan meja kita ya. Dan ini akan mengalami penurunan kandungan nutrisinya. Juga termasuk dari proses pemasakan maupun pengawetan yang ada di buah dan sayuran tersebut akan memberikan efek kimiawi yang tentunya mengurangi kandungan nutrisinya juga, sampai pada rekayasa genetik. Nah, ini yang berbahaya. Biasanya ditujukan agar produksinya jumlahnya bisa lebih banyak, atau agar bentuknya unik, atau bisa memiliki taste yang diharapkan. Nah, itu akan merubah beberapa kandungan
mikronutrisi yang ada di dalam buah dan sayuran. Jadi ini yang mengganggu penyerapan nutrisi dari buah dan sayur. Tetapi ternyata dari pola hidup kita sendiri pun bisa mengganggu penyerapan nutrisi tadi. Dari mana saja, seperti pola makan. Idealnya kita makan sampai 28 kali kunyah. Ya. Kemudian harus tepat waktu. Jadi kalau misalnya pagi biasa makan jam 8 harus on time terus. Jam 12 kemudian makan lagi, dan sampai malam jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Kalau malam biasanya tidur jam berapa? Ini contoh aja, Ibu biasanya tidur jam berapa? 9. Jam 9. Berarti idealnya terakhir makan itu 4 jam sebelum jam 9. Ya. Jadi jangan terlalu dekat jaraknya. Kenapa? Kalau terlalu dekat jaraknya akan menimbulkan adanya pelomakan di area perut. Ya, nanti timbulnya ke pelomakan hati. Oke, selanjutnya adalah dari penggunaan obat-obatan. Ini dari dokter, biasanya obat-obatan untuk penyakit degeneratif karena penggunaannya jangka panjang ini juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi. Ataupun beberapa obat anti radang, ya, terutama golongan steroid, ini juga bisa mengganggu beberapa penyerapan nutrisi seperti kalsium. Kemudian juga dari faktor usia dan juga perubahan hidup, ini yang akan membutuhkan penyerapan nutrisi yang berbeda. Seperti hamil, menyusui, life changes itu akan membutuhkan asupan kalsium, folat, omega 3 yang tentunya lebih banyak dari biasanya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Nah, jadi kita tadi sudah membahas bagaimana ternyata tubuh kita itu bisa kekurangan mikronutrisi, apalagi kalau hanya bergantung dari buah-buahan dan sayuran saja. Ya. Dan terutama bagaimana kita bisa mempertahankan sel yang tadinya sehat itu tidak menjadi rusak karena adanya paparan radikal bebas ini. Nah, disitulah kita membutuhkan adanya antioksidan. Ini adalah contoh preparat di mana sel yang tadinya sehat berubah menjadi sel yang rusak dan akhirnya bisa tereparasi setelah mendapatkan nutrisi plus antioksidan dan pola hidup yang baik. Ya, dan disinilah kita memerlukan adanya multivitamin dan juga suplementasi. Oke, di sini saya punya contoh untuk Bapak dan Ibu semua, yaitu mengenai studi klinis, di mana dengan adanya pola hidup yang baik plus adanya asupan mikronutrisi yang optimal dosisnya, ini bisa membantu bahkan menekan dari penyakit degeneratif. Ya, dari penelitian yang ada, ini salah satu contohnya misalnya untuk penyakit jantung koroner. Dengan adanya kecukupan vitamin B kompleks, fitosterol, omega 3, dan juga serat, ini tentunya harus dibarengi juga dengan pola hidup yang baik. Ini bisa menekan angka tersebut sampai 11,5%. Ya. Kemudian untuk diabetes, kalau di Indonesia ini sedang menanjak terus jumlahnya karena pola makan kita yang terlalu banyak karbohidrat juga, kurang sayuran. Nah, ini dengan adanya kecukupan mineral, kromium, ini bisa menurunkan angka tersebut sampai 10,2%. Ya. Untuk masalah mata, biasanya kalau di Indonesia yang lebih sering muncul adalah katarak karena kita di iklim tropis, jadi radiasi sinar UV-nya lebih banyak dibandingkan di negara yang bukan iklim tropis. Untuk penyakit katarak sendiri setiap orang biasanya pasti akan kena, hanya tinggal tunggu waktu atau tergantung bagaimana terlalu sering paparannya. Makanya memang idealnya kalau di luar ada sinar matahari yang terlalu terik itu harus ada sunglasses. Nanti dari nutrisi di dalamnya itu adalah dengan penambahan lutein dan juga zeaxanthin. Ini penekanan kondisi penyakit tersebut bisa sampai 15,3% untuk katarak, dan kalau untuk mata karena faktor usia itu bisa sampai 23%. Osteoporosis juga merupakan angka yang besar di Indonesia karena pola makan atau asupan kalsium di Indonesia sendiri juga sangat rendah untuk kalsium. Sekitar 240 mg rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi kalsium hanya dari makanan saja. Nah, disinilah kita membutuhkan adanya suplementasi berbentuk kalsium. Kenapa? Untuk mencegah kondisi osteoporosis. Ini penekanannya sampai 18,6%. Ya. Tapi harus tetap dibarengi dengan pola hidup yang baik. Dari mana kalau kalsium ini untuk pencegahan osteoporosis? Dari kopi, teh soda, rokok, dan alkohol itu bisa mempercepat kondisi osteoporosis. Ya, karena itu merupakan zat anti gizi. Oke, saya ada penelitian lagi. Ini mengenai bagaimana sih kita membutuhkan asupan mikronutrisi tadi, vitamin, mineral, ya, ataupun antioksidan, ataupun fitonutrisi itu dalam jumlah yang optimal. Nah, mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah mendengar AKG, angka kecukupan gizi.
Jadi kalau kita lihat di label makanan, di belakangnya itu ada angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi ini dibuat pemerintah di setiap negara berbeda-beda, berdasarkan populasi, kemampuan daya beli juga, bagaimana pola hidup masyarakatnya itu menjadi acuan pengukuran angka kecukupan gizi. Ya, jadi setiap negara berbeda walaupun jenis etniknya sama, misalnya kayak di Singapura dengan Indonesia. Walaupun jenis berat badannya mungkin seukuran, tidak berbeda jauh, ya luas permukaannya intinya itu seukuran, tapi akan mempunyai AKG yang berbeda. Ya. Jadi kalau di luar negeri biasanya disebut dengan RDA. Nah, pemerintah membuat AKG hanya untuk mencegah masyarakatnya kekurangan asupan vitamin dan mineral penting. Jadi bukan sampai ke standar yang optimal. Kalau kita mendapatkan standar yang optimal untuk asupan vitamin dan mineral penting tadi, akan bisa memberikan manfaat kesehatan yang lebih. Contohnya untuk vitamin C. Vitamin C kalau kita dapat dosis AKG, yaitu biasanya 50 mg minimum, itu akan mendapatkan ke fase sintesa kolagen. Nah, jadi kolagen ini begitu di atas 25 tahun akan menurun produksinya. Ini bisa di booster dengan adanya kecukupan vitamin C setidaknya untuk dosis AKG 50 mg. Ya. Kalau sampai ingin mendapatkan daya tahan tubuh yang baik atau misalnya ingin mendapatkan stamina yang baik bisa, tapi vitamin C-nya berarti harus naik lagi dosisnya. Bahkan untuk mencegah aterosklerosis atau untuk menghambat sampai pembentukan aterosklerosis, yaitu untuk kesehatan jantung, itu harus sampai ke dosis yang optimal. Memang kalau sudah berlebih itu nanti akan terbuang karena ada titik jenuhnya. Ya, vitamin C larut air, jadi nanti dia terbuangnya lewat urin. Kalau yang ada di sini di penelitian untuk dosis optimalnya adalah sekitar 1000 mg. Ini dari Bruce Ames. Ya, beliau adalah saintis juga. Oke, jadi di sini kita bisa mendapatkan asupan yang optimal dan manfaatnya itu bisa sampai ke kesehatan jantung adalah dengan dosis 1000 mg. Kalau kita dapatkan dari makanan sehari-hari, vitamin C biasanya umumnya dari jeruk. Itu harus sampai 10 gelas sari jeruk. Ada yang mungkin mengkonsumsi 10 gelas sari jeruk untuk mendapatkan asupan vitamin C yang optimal, itu sangat berat karena kalorinya sampai 1000 lebih. Bahayanya nanti berat badannya akan bertambah. Ya. Setiap minggu naik 4 kilo, hanya untuk vitamin C-nya saja. Belum vitamin E. Vitamin E optimal 400 IU. Ya, tapi kalau mau cari dari kacang-kacangan itu harus konsumsi sekitar 1,5 kilo. Sanggup? Kalau saya sih nggak sanggup. Ya, jadi terlalu banyak, bahkan kalorinya sangat berlebih. Ini vitamin E. Vitamin D bisa kita dapatkan dari susu. Sinar matahari juga bisa, tapi lewat dari jam 9 itu sudah bahaya karena sudah tidak sehat lagi sinar matahari yang sekarang ya. Jadi nanti bahayanya lebih ke iritasi ataupun adanya radiasi ke kulit. Jadi untuk dosis vitamin D yang optimal adalah 4000 IU per hari, ini satuan internasional. Kalau mau dapat dari susu itu harus konsumsi sekitar lebih dari 2 galon. Ya, jadi ini sangat tidak mungkin juga kita lakukan. Nah, disinilah kenapa kita membutuhkan adanya tambahan asupan suplementasi. Jadi intinya untuk mendapatkan sehat yang optimal, Dr. Myron Wentz ada punya tips sehat, yaitu harus mengubah gaya hidup. Jadi bukan sekedar sudah pakai Usana, saya nggak mau olahraga, saya nggak mau makan buah dan sayur, salah. Jadi tetap ada pengaturan pola makan yang baik, makan tepat waktu, olahraganya juga teratur minimum 3 kali, boleh lari, sepeda, jalan cepat, berenang ataupun aerobik ya, yang kardio, dibarengi juga dengan beban. Kemudian ada manajemen stres, ya jadi tidak kerja terus-terusan, istirahatnya cukup, ada melakukan kegiatan-kegiatan juga yang disukai dan penyempurnanya adalah konsumsi suplemen yang bernutrisi. Nah, tinggal kita cari suplemen yang baiknya itu seperti apa yang bisa kita konsumsi. Karena kalau untuk suplementasi ini pastinya kita konsumsi untuk jangka panjang. Jadi tentunya kita harus mencari yang didirikan oleh seorang saintis. Perbedaannya kalau seorang saintis akan mempunyai visi yang berbeda dari bisnismen ataupun marketer ya. Jadi kalau seorang saintis ini tujuannya Pak lebih ke masalah kesehatan. Dr. Myron Wentz ini bahkan menginginkan agar orang-orang tuh bisa terbebas dari penyakit. Kedengarannya seperti tidak mungkin, tapi tidak ada salahnya kalau kita coba dulu untuk diri sendiri. Jadi intinya Usana Family ini bisa menjadi keluarga yang paling sehat di muka bumi. Ya. Dr. Myron Wentz ini adalah seorang saintis, microbiolog dan juga imunolog
pakar dalam penelitian sel manusia. Jadi sebelum Dr. Myron Waines mendirikan USANA, beliau meneliti sel-sel manusia, terutama yang sudah terkena penyakit. Tadi yang mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat sebelumnya, ya di sana kita bisa lihat bagaimana sel yang tadinya rusak bisa ada reparasi. Bahkan Dr. Myron Waines mendapatkan penghargaan Albert Einstein Award untuk Life Sciences. Itu yang pertama yang harus kita pertimbangkan dalam memilih suplemen yang baik. Yang kedua adalah bagaimanapun formulasinya itu sempurna ataupun baik sekali ataupun sudah sangat inovatif, tapi kalau diproduksi dengan cara yang salah, dia akan menghasilkan produk yang kurang baik juga. Karena tolak ukurnya adalah bagaimana produk tersebut bisa masuk ke dalam sistem sistemik kita. Sistem sistemik kita adalah masuk ke dalam peredaran darah kita dan masuk ke dalam sel. Jadi USANA walaupun ini adalah merupakan suplementasi, tapi diproduksi dengan standar pharmaceutical grade. Artinya dengan seperti pembuatan obat. Jadi takaran untuk dosis, untuk perlindungan dari adanya kontaminasi, semuanya dites ulang oleh quality control. Ya. Kemudian dibukukan di quality assurance. Jadi kalau ada kesalahan itu bisa langsung terlihat, satu lotnya itu akan terbaca semua mana yang tidak tepat. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan misalnya, kok ini warnanya berbeda sih proflanolnya? Nah itu bisa kita lihat apakah memang dari salah penyimpanannya sendiri atau memang dari pabriknya yang salah. Karena kalau misalnya memang dari pabrik yang salah, dia satu lot akan sama semua seperti itu. Jadi bisa dilihat dari lotnya dan kita tanyakan ke quality assurance. Untuk masuk ke Indonesia, produk import harus masuk ke Badan POM. Dilihat bagaimana efektivitasnya terhadap orang Indonesia. Jadi sini sudah approve Badan POM. Kemudian yang ketiga, yang sebagai pertimbangan kita dalam memilih suplemen yang baik adalah masuk kategori di NutriSearch, mendapatkan 5 gold star untuk USANA Essentials. Ini dalam kategori itu Bapak dan Ibu kalau sudah punya bukunya bisa melihat dari efektivitasnya, formulasinya, kemudian sampai ke toksisitasnya itu 0. Jadi efektivitasnya tinggi sekali, tapi dia tidak berbahaya untuk organ di tubuh kita, ya karena toksisitasnya 0. Jadi kalau kita mencari suatu produk, oke dia efektif, bagus bioavailability-nya, tapi toksik. Nah itu tidak bisa kita konsumsi jangka panjang karena nantinya akan merusak organ di dalam tubuh kita, ya terutama hati dan ginjal. Oke, jadi ada tiga yang sebagai dasar acuan kita dalam memilih mana sih suplemen yang baik. Itu adalah dari penemunya, saintis atau bukan, pendirinya saintis atau bukan. Ya, yang kedua adalah dari bagaimana proses produksinya, apakah poten produknya, efektif atau tidak. Ya, USANA transparan sekali dalam masalah produksi ini. Bagaimana juga dengan masalah uji klinisnya, USANA sangat transparan sekali dan tidak mengaku-ngaku sebagai yang nomor 1, tapi memang diakui menjadi yang nomor 1 oleh pihak lain. Ini yang utama juga. Oke, selanjutnya adalah ini produk yang baru masuk untuk sementara ini, ada 9 jenis, 8 kategori. Ya, dan yang sebagai menjadi basic nutrisi kita, ini adalah essentials. Essentials ini ada chelatic mineral dan juga mega essentials. Yang satu isinya adalah kebutuhan mineral kita, kemudian satu lagi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan vitamin. Ya. Nah, jadi essentials untuk di Indonesia sendiri ini agak berbeda dengan yang ada di luar negeri ya, di tempat lain. Jadi di setiap negara tentunya akan memiliki kandungan yang berbeda-beda karena akan disesuaikan dengan badan regulatori yang ada di negara tersebut. Jadi ini sudah keluar dari Badan POM dan beberapa mungkin yang di Amerika ada boronnya, di Indonesia tidak ada. Atau mungkin di Indonesia ada Lycopene, mungkin di negara lain itu ada yang tidak, ada yang ada ya. Kenapa jadi begitu? Dari badan regulatori kita, karena tidak semua negara itu melakukan penelitian terhadap zat aktif yang ada di dalamnya. Jadi hanya sudah diujikan saja oleh negara tersebut gitu. Jadi yang sudah di take out biasanya negara kita belum punya penelitian akan kebutuhan orang Indonesia untuk zat tersebut. Harga juga beda ya? Kalau masalah harga, iya, karena kalau masalah harga itu tergantung dari, udah dihitung dari faktor pengiriman sampai sini dan juga biaya cukainya sih Bu. Lebih mahal di sana atau di sini? Saya belum mengkomparasi harga untuk negara kita dan negara lain, lebih ke ingredientsnya aja sama komposisi. Ya, mungkin nanti bisa tanyakan ke Pak Denis atau Pak Reza. Ya. Jadi kalau untuk ingredientsnya ini 12 mineral yang ada di Indonesia.
12 jenis mineral dan 25 jenis vitamin dan juga antioksidan, plus ada olivol. Ini adalah antioksidan yang sudah dipatenkan oleh USANA. Ya. Kenapa olivol sampai dipatenkan? Karena memang ini tidak bisa sembarangan didapatkan dari jenis tanaman lain untuk fitonutrisi olivol ini. Dia fungsinya bisa memberikan kesehatan antioksidan terhadap kardio, dan juga bisa meningkatkan kerja dari antioksidan yang lainnya. Jadi yang pertama yang bisa kita dapatkan dari esensial ini, dia akan memberikan manfaat antioksidan dan juga bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral, bahkan bisa memperbaiki kerusakan sel karena radikal bebas tadi. Ya, jadi kembali lagi kalau kita telaah ke dalam, tidak mungkin tubuh kita itu hanya bisa mendapatkan kecukupan antioksidan, mikronutrisi, vitamin dan mineral tadi hanya dari makanan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak paparan radikal bebas yang tadi Bapak dan Ibu sudah lihat, sehingga tentunya akan banyak sekali kerusakan sel di dalam tubuh. Ya. Kalau misalnya makanannya sudah dijaga, sudah olahraga baik, tidak merokok, sudah mendapatkan kecukupan buah dan sayur, tapi stres juga tidak bisa dihindari. Itu juga akan merusak sel. Contohnya misalnya kalau yang rutin cek kolesterol ya, sudah mengatur pola makan tapi kolesterol tetap tinggi, ternyata LDL-nya naik. Nah, LDL ini bisa tinggi juga dari faktor keturunan dan tingkat stres ya. Dan disinilah kita membutuhkan adanya tambahan suplementasi yang tepat agar bisa menekan kondisi tersebut. Dan ini untuk USANA Essentials di Indonesia ya. Jadi kurang lebih mirip juga sama, tapi hanya beberapa ada di take out. Ini adalah untuk fitonutrisi, ini untuk kebutuhan antioksidan kita yang berasal dari tanaman, jadi sudah berupa ekstraknya ya. Contohnya seperti ekstrak green tea, ini kafeinnya sudah tidak terbawa lagi ya, yang ada di sini hanya katekin dan taninnya saja. Fungsinya apa? Ini merupakan antioksidan yang bisa memberikan manfaat seperti relaksasi juga, dan utamanya sangat baik juga untuk kesehatan jantung ya. Karena katekin dan tiaflavin ini bisa istilahnya seperti mencegah kondisi aterosklerosis, atau agar pembuluh darah itu tidak kaku ya, supaya tetap elastis ya, biasanya buat para perokok. Kemudian yang lainnya, mineral. Ini tadi saya sudah sedikit menyinggung kromium. Ini membantu sekali dalam meningkatkan kesensitivitasan dari insulin. Dan B kompleks yang ada di dalam. Nah, B kompleks ini yang bisa memberikan efek urin warna kuning ya, jadi kalau tubuh kita tidak terlalu banyak membutuhkan B kompleks, misalnya badannya lagi fit atau aktivitasnya kurang, itu nanti urin berwarna kuning ya, karena dia larut air. Nah, begitu tubuh kita memang sedang butuh sekali adanya vitamin B kompleks, ini urin kita akan tetap berwarna jernih ya. Jadi disinilah adanya kebutuhan vitamin, mineral dan juga fitonutrisi untuk Essentials Indonesia. Oke, saya akan melanjutkan ke produk berikutnya, yaitu optimizers. Nah, jadi biasanya pertanyaannya adalah, saya sudah pakai Essentials, masih butuh optimizers yang lainnya. Ini tergantung dari kondisi bagaimana asupan nutrisi harian dan mungkin resiko ke depannya. Misalnya, sepertinya dari pola makan saya tidak bisa dihindari nih suka gorengan. Ya, itu nanti ke depannya kemungkinan terbesar adalah tingkat lemak yang tinggi, sumbatan di pembuluh darah, yang seperti itu. Berarti tambahannya adalah butuh ada peningkatan HDL atau kolesterol baik. Jadi harus ada tambahan biomega. Itu salah satu contoh. Nah, profenol ini adalah untuk kesehatan kardiovaskular. Kita ada dua yang bisa membantu untuk kesehatan kardio. Ada profenol dan satu lagi nanti coquinone 30. Profenol C 100 ini adalah 100 mg dari grapeseed extract. Polisi vitamin C ini adalah 300 mg. Tapi jangan khawatir, karena walaupun 300 mg ini penyerapannya ataupun efek antioksidannya bahkan 20 kali lebih bagus dibandingkan vitamin C biasa atau jenis asam askorbat biasa ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah dengar ada vitamin C jenis ester, nah itu memang aman untuk lambung, tapi penyerapannya kurang baik, jadi tidak sepenuhnya akan terserap. Misalnya dia 1000 mg, itu belum tentu semuanya terserap. Nah, kalau USANA ini ada bukti konkretnya, itu bisa kita lihat dari tes bioavailability-nya, studi klinis dari bioavailability-nya, itu menunjukkan kalau dengan walaupun dosisnya 300 mg ini manfaatnya sampai 20 kali lebih kuat. Itu studi bioavailability-nya di mana kita minta? Di saya, nanti Ibu bisa email aja. Nanti saya kirim. Soalnya ada dokter yang minta.
Iya, nanti saya akan kirim untuk semua jenis produk yang sudah dilakukan. Tapi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu mau melihat langsung tanpa email ke saya, bisa ada di Ask the Scientist. Dari usana.com nanti ada drop down menunya itu, nanti ada Usana Difference. Nah, di situ nanti ada, bisa lihat. Ya. Oke, selanjutnya adalah, nah, tadi sudah bisa memberikan efek antioksidan yang lebih. Karena apa? Ada teknologi hybrid. Jadi ternyata teknologi ini saling bekerja sinergis. Kemudian bahkan bisa melancarkan sirkulasi darah. Ini adalah dari efek grapeseed extract. Jadi proantosianidin, zat aktif yang ada di dalam grapeseed extract, ini bisa melebarkan pembuluh darah atau sebagai vasodilator. Ya. Jadi kalau yang punya masalah dengan tekanan darah tinggi atau denyut jantung yang detaknya terlalu cepat, itu bisa diringankan kondisinya dengan adanya proantosianidin. Ya. Kemudian bisa membantu fungsi kekebalan tubuh yang optimal. Ya. Karena kalau terlalu tinggi jatuhnya alergi, kalau kekebalan tubuh terlalu rendah jatuhnya adalah kanker. Jadi di sini kita butuh adanya yang seimbang. Untuk HIV bisa deh. HIV sebenarnya kalau dari vitamin C itu beberapa dokter mengatakan termasuk imunomodulator atau bisa meningkatkan imun, tapi beberapa juga tidak. Jadi lebih baik memang dikonsultasikan dulu ke dokternya. Masih boleh vitamin C atau tidak, zinc atau tidak gitu. Zinc ada di dalam essentials. Ya. Tapi kalau seperti kokinan, biomega itu masih aman. Meningkatkan jaringan ikat, ya karena tadi vitamin C fungsinya bisa membantu booster dari kolagen. Menurunkan kolesterol jahat, ini dari proantosianidin yang bisa menekan oksidasi dari LDL. Antiinflamasi, ya, ini dari proantosianidin dan vitamin C bekerja sama, ini bisa memberikan efek anti radang. Jadi buat yang sering ada alerginya muncul, nah itu biasanya kalau ke dokter dapat obat anti radang juga. Di sini dari Provanolol ada proantosianidin dan juga vitamin C-nya, dia akan bekerja sebagai antiinflamasi juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya akan lanjut ke Coquinone 30. Di dalamnya ada coenzim Q10. Coenzim Q10 sebenarnya di dalam tubuh kita ini sudah ada, bisa kita dapatkan dari makanan sehari-hari, daging, seafood, brokoli. Ya, dia sebagai antioksidan yang larut lemak dan larut air. Sebenarnya fungsinya banyak sekali karena terutama ini banyak ditemukan di area organ yang vital. Jadi banyak di area jantung, syaraf, paru-paru, hati, dan ginjal. Ya. Nah, situlah kenapa kita butuh coenzim Q10, terutama mereka yang sudah pakai obat-obat anti kolesterol, karena seperti golongan statin tersebut dia akan menghentikan kerja dari coenzim Q10 di rantainya. Jadi nanti biasanya yang paling pertama dirasakan adalah kelelahan kalau kekurangan coenzim Q10. Jadi coenzim Q10 ini bisa mengurangi kelelahan untuk performa olahraga, dan bahkan penelitian yang lebih lanjut ini adalah bisa memperbaiki motilitas sperma dan juga morfologi sperma. Jadi baik untuk masalah fertilitas. Ya, kemudian untuk fungsi hormon lebih baik karena coenzim ini sebagai dasar pembentukan enzim, dan enzim akan membantu kerja hormon. Melawan penyakit jantung karena memang paling banyak diperlukan di area organ yang vital. Jadi paling banyak ditemukan ini di mitokondria di sel jantung. Akan meningkatkan fungsi syaraf yang sehat juga, ya. Oh ya, Bapak dan Ibu semua, di sini ada penelitian juga yang menyatakan coenzim Q10 itu bisa menurunkan kadar gula dalam darah, ya. Jadi hati-hati penggunaannya bersama obat anti diabetes karena takut hipoglikemik, nanti kadar gulanya terlalu rendah, ya, ngedrop, itu tidak boleh ya. Jadi kalau mau konsumsi Coquinone 30 harus dijarak dengan obat anti diabetes. Misalnya minum obatnya pagi, berarti Coquinone 30-nya di siang hari.